Hai, masih denganku, Siska Novi di YouTube Cerita Siska Official. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sebuah kejadian urban legend yang pernah terjadi di sebuah desa yang terletak di kota B, di timur Pulau Jawa. Jadi cerita ini masih berkaitan dengan pembantaian dukun tahun 1998 di kota ini. Nah, kali ini urban legend itu menceritakan tentang Mbah Sekar dan juga sang anak, sang putri yang bernama Nyai Ajeng. Mereka berdua ini adalah dukun bayi. Mereka tewas mengerikan dengan leher yang digorok karena terjadi salah paham dan juga dia terkena fitnah yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Dan bagaimana keseruan cerita ini? Tonton video ini sampai habis. Jadi bermula ketika aku berkunjung di salah satu desa, yang mana desa ini berada di sebelah selatan ya, sebelah selatan kota B. Nah, di desa ini tuh banyak sekali penduduk yang masih kayak mengabadikan, bukan melestarikan budaya-budaya zaman dulu sih, An. Jadi rumah-rumah itu masih kayak apa ya? Ada yang masih pokoknya masih berbau tempo dulu lah. Nah, kemudian nih ada salah satu rumah yang aku sendiri waktu itu juga kaget kok ada di tengah-tengah di tengah-tengah ladang tebu gitu. Rumah ini tuh bagus, unik banget. Ya seperti rumah-rumah adat yang aku lihat sebelumnya di kota itu. Jadi rumah ini itu kecil dan masih temboknya itu masih ayaman bambu gitu. Dan rumah itu udah nggak ditinggali karena udah ada semak belukar yang banyak banget, dan itu di atasnya itu, di atas genteng itu banyak banget sarang laba-laba gitu. Dan rumah ini itu udah lama banget kayaknya nggak dijamah sama manusia, karena memang selama aku ada di sana jalan-jalan sama temanku waktu itu, emang nggak ada penampakan manusia yang keluar masuk di rumah itu. Nah, akhirnya karena aku penasaran rumah ini kok ada di tengah-tengah ladang tebu gitu, kayaknya aku udah ya ngelewatin jalan itu, terus tanyalah. Sekitar 200 meteran itu ada perkampungan penduduk yang nggak banyak-banyak banget sih. Adalah beberapa yang di sana itu buka toko gitu. Nah, aku tanya ke bapak yang tukang toko ini, Pak, mohon maaf nih, di sana itu kok ada rumah gitu. Rumah siapa kok nggak tempati gitu. Nah, terus nih si bapaknya itu bilang, itu sebenarnya rumah bekas dari seorang dukun. Kalau di sini itu taunya beliau itu dukun bayi, itu dukun anak lah. Tapi yang dulu pernah jadi santer nih ceritanya, orangnya itu bukan cuma dukun bayi, dia itu kayak mendalami ilmu hitam gitu. Tapi orang-orang di sini itu, yang tetua-tetua sini itu nggak percaya. Akhirnya pada malam ada banyak banget itu ya, orang yang membantai dukun-dukun. Nah, si Mbah Sekar ini kena juga sama anaknya. Tiba-tiba pagi hari itu udah ditemukan tewas mengenaskan gitu di rumah itu. Dia itu kayak digorok gitu loh. Lehernya itu digorok.
Dan nggak hanya Mbah Sekar saja, sang putri juga mengalami kejadian naas itu. Nah, karena penasaran nih, aku akhirnya meminta waktu ke bapaknya ini untuk menceritakan secara detail nih urban legend yang terjadi waktu itu kepada Mbah Sekar dan Nyai Ajeng ini gimana? Kok bisa tewas mengenaskan seperti itu? Dan kenapa kok mereka menjadi sasaran gitu? Kan dukun bayi bukan dukun santet gitu kan. Nah, akhirnya bapaknya ini kayak ngasih cerita singkat gitu loh. Kayak sebenarnya itu orang sini itu percaya kalau Mbah Sekar ini sebenarnya difitnah. Dia dan putrinya itu difitnah kalau punya ilmu hitam, padahal enggak. Beliau ini kayak apa ya, malah terkenal orang baik gitu di sini itu. Tapi apa ya? Mungkin ada orang yang tidak suka dengan beliau, akhirnya difitnah, difitnah lah. Nah, kenapa kok jadi alasan difitnah itu? Katanya sih seminggu sebelum kejadian peristiwa mengerikan itu, ada orang laki-laki, seorang laki-laki yang memang ingin berniat untuk meminang Nyai Ajeng nih, anaknya Mbah Sekar. Tapi Nyai Ajeng itu menolak karena apa ya, katanya itu laki-laki ini tuh kayak nggak baik gitu loh. Jadi perasaannya itu kayak nggak pengen gitu nikah sama si laki-laki ini. Akhirnya ya udah Mbak Sekar kan nggak bisa kayak apa ya, kayak memaksa anaknya untuk menikah ya, karena itu udah pilihan sendiri. Dan Nyai Ajeng waktu itu udah gede, udah bisa lah memilih masa depannya sendiri. Nah, karena lamaran atau pinangan itu ditolak, akhirnya banyak yang menyimpulkan bahwa orang-orang yang menyuruh membunuh mereka berdua adalah sosok laki-laki tersebut. Nah, karena aku semakin penasaran nih dengan ceritanya, akhirnya aku pengen nih, Pak, tolong dong ceritakan dari awal sampai akhir bagaimana sih cerita dari Nyai Sekar ini gitu. Kok tiba dari awal itu gimana? Terus aktivitas selama menjadi dukun bayi itu apa aja? Kok tiba-tiba jadi dukun ilmu hitam itu bagaimana? Nah, bapaknya ini menolak untuk menceritakan karena memang takutnya kalau dia menceritakan, dia itu kayak kurang apa ya, kurang puas. Misal memberikan cerita, takutnya ada yang kurang atau yang belum bisa dia berikan kepadaku informasinya. Akhirnya aku disuruh untuk datang ke salah satu dukun bayi yang memang ada di desa itu. Namanya itu Mbah Kromo, almarhum ya, almarhumah Mbah Kromo. Nah, Mbah Kromo inilah yang dulu pernah menjadi saksi atas kekejaman seseorang kepada Mbah Sekar dan Nyai Ajeng waktu itu. Dan ceritanya itu seperti ini. Nah, Mbah Sekar ini emang tinggal di rumah itu dulu sama si anaknya Nyai Ajeng ini. Ajeng lah ya, kita kita sebut Ajeng. Karena Mbah Kromo ini waktu itu taunya mereka berdua ini jualan dawet, dawet nih di situ. Nah, rumahnya itu nggak sendirian, sebenarnya ada beberapa rumah di kanan kirinya itu. Tapi mungkin karena setelah peristiwa mengerikan itu akhirnya mungkin dijual ya. Nah, kenapa kok rumah Mbah Sekar waktu itu masih ada sampai sekarang? Itu karena emang mereka berdua ini udah nggak ada keturunan lagi nih. Terus rumah itu memang dibiarin aja terbengkalai karena ada beberapa kasus yang terjadi pada seseorang yang pernah hendak merobohkan rumah dari Mbah Sekar ini. Dia sering jatuh sakit. Jadi orang-orang yang mau merobohkan rumahnya Mbah Sekar ini tiba-tiba jatuh sakit dan mereka itu terkena apa ya, kayak penyakit yang aneh-aneh lah pokoknya. Akhirnya mereka dimimpiin oleh seseorang yang mana orang itu datang dengan rupa seorang nenek-nenek
yang menangis tanpa henti. Dan dia itu kayak meminta pertanggungjawaban atau keadilan kepada dirinya sendiri. Itu menurut kesaksian dari Mbah Kromo tentang orang-orang yang hendak menghancurkan rumah dari Mbah Sekar. Nah, akhirnya tahu nih ada beberapa orang yang sudah mengalami kejadian aneh itu. Akhirnya sepakat nih, semua orang itu sepakat untuk membiarkanlah rumah itu seperti itu aja. Jadi nggak diapa-apain gitu. Meskipun semak belukar itu udah banyak di sekitar rumah itu. Nah, awalnya nih Mbak Sekar dan Ajeng waktu itu emang berjualan dawet sebelum jadi dukun bayi ya. Sebelum jadi dukun bayi itu mereka itu jualan dawet untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Mereka terkenal baik, baik banget gitu. Ajeng ini cantik. Bahkan katanya itu Ajeng ini disebut kembang desa. Namun Ajeng ini punya pemikiran yang keras gitu. Jadi sekali ngomong itu orang bisa sakit hati kalau memang bukan kayak bukan dari lubuk hatinya gitu ingin berkenalan dengan orang, karena nggak tahu kenapa katanya Ajeng ini kayak orang yang mudah tahu karakter orang gitu, karakter orang yang dia hadapi. Jadi semisal dia itu bertemu dengan salah seorang baru gitulah ya, orang ingin kenalan dengan dia, dia itu udah tahu gitu kalau orang tersebut itu jahat, baik kayak gimana. Akhirnya karena dia intuisinya itu sangat peka sekali dan kayak sangat kerasa sekali gitu. Akhirnya dia itu seperti kayak mudah banget marah, mudah banget baik gitu ke orang. Ya pokoknya kayak gitulah. Cuma kan Ajeng waktu itu terkenal sebagai kembang desa. Nah, kemudian nih suatu hari Mbah Sekar ini mimpi didatengin oleh nenek-nenek berambut panjang berwarna putih nih. Sebadan itu putih. Nenek-nenek ini datang ke Mbah Sekar ini dan mengatakan bahwa kamu bakalan dianugerahi ilmu nih, bakalan bisa menolong orang katanya gitu. Nah, karena mimpi itu akhirnya tiba-tiba Mbah Sekar ini kepengen gitu cari tahu nih apa sebenarnya pesan dari Mbah yang datang ke mimpinya itu. Nah, kemudian beberapa hari berlalu, ada seorang tetangganya itu sedang kayak kesusahan gitu. Anaknya itu nangis terus. 3 hari 3 malam itu nangis terus tanpa sebab. Nah, karena Mbah Sekar ini kayak gelisah ya, terus kasihan juga sama si tetangga ini, akhirnya dideketin nih tetangganya itu. Kenapa anakmu kok sampai jam lewat tengah malam itu masih nangis saja gitu. Aduh Mbah, ini nggak tahu kenapa. Ini anak udah aku nenenin, udah aku kasih mam, udah aku pokoknya lah. Tapi masih aja dia itu gelisah. Akhirnya sama Mbah Sekar ini langsung diambil nih bayi itu. Terus habis itu dia itu masukin jempolnya itu ke dalam mulut nih Mbah Sekar ini. Habis dimasukin ke mulut terus langsung diolesin ke jidat bayinya itu tadi. Nah, seketika bayinya itu langsung tidur pules kayak nggak ada terjadi sesuatu. Nah, karena kejadian itu Mbah Sekar itu dikenal sebagai dukun bayi. Hanya banyaklah orang yang ketika bayinya itu terkena sawan, bayinya itu terkena apalah, nggak bisa tidur atau gimana, itu dibawa ke Mbah Sekar ini dan beliau dijuluki dukun bayi di kampung tersebut. Rame lah setiap hari rumahnya Mbah Sekar ini tadi. Nah, beliau berhenti berjualan dawet waktu itu. Ya udah menekuni pekerjaan di mana dukun bayi itu memang
udah jadi apa ya, familiar sekali gitu dan dibutuhkan banget. Karena saat itu di zaman itu tersiar kabar bahwa banyak sekali dukun-dukun yang menggunakan ilmu hitam nih untuk mencelakai seseorang. Nah, kebetulan di daerah tersebut itu banyak orang meninggal, dan yang meninggal itu rata-rata itu anak kecil. Jadi kayak takut gitu ya. Jadi kayak parno gitu, orang-orang tua di sana itu. Jadi kalau ada anaknya udah rewel, udah kayak gimana-gimana itu langsung dibawa ke Mbah Sekar ini tadi. Nah, tiba-tiba nih di suatu hari Mbah Sekar ini bermimpi kalau dia itu didatengin si nenek-nenek tadi, dan nenek tersebut itu tiba-tiba ngasih buah gitu. Buah kepada Mbah Sekar. Buah ini adalah buah timun. Timun lalap gitu kalau nggak salah ya. Seingatku ngomongnya sih timun lalap. Jadi kasih timun, terus timunnya itu disuruh makan ke anaknya si Ajeng. Nah akhirnya karena mendapat pesan seperti itu di mimpi, Mbak Sekar ini langsung bicara nih ke sang anak. Nih Jeng, aku dapet mimpi nih, disuruh ngasih buah ke kamu. Tandanya apa ya? Apa kamu bakalan ngewarisin ilmu dari aku gitu, atau memang kamu itu udah bakat jadi dukun bayi juga kan? Ininya si Ajeng kayak, ala bu aku ini juga nggak bisa lah kayak gitu, karena memang nggak ada dasar apa-apa untuk aku bisa jadi dukun bayi gitu, apalagi aku punya ilmu juga nggak punya ilmu tentang bayi ini. Nah, Mbak Sekar juga bilang, ya aku juga nggak punya ilmu, tapi ternyata Allah memberikan hal semacam ini kepadaku, yang dipasrahkan kepadaku, dan aku harus bertanggung jawab untuk memberikan ilmu ini secara cuma-cuma kepada orang siapapun yang membutuhkan gitu. Coba aja nanti kalau ada pasien, kamu bantu aku aja untuk ngobatin anak tersebut. Kita coba aja apa benar pesan itu menunjukkan bahwa kamu akan dituruni ilmu untuk menjadi dukun bayi juga seperti aku gitu. Akhirnya Ajeng juga mau-mau aja, karena ya udahlah ikut kata orang tua waktu itu. Nah, kemudian ternyata benar, 2 hari setelah kejadian itu datang seorang satu keluarga ya, yang berbondong-bondong membawa seorang anak yang berusia 10 tahun kalau nggak salah. Seingatku sih umur segitu, 10 tahun. Jadi anak ini udah nggak sadarin diri gitu, dibopong sama bapaknya ke rumah Mbah Sekar. Nah, anak ini itu tubuhnya udah penuh banget luka. Jadi kayak penyakit gitu loh, penyakit kulit yang sangat menjijikan sekali. Penyakit kulit yang menjijikan sekali. Habis itu mereka berdua kayak, ini sebenarnya kayaknya bukan penyakit deh. Ini kayaknya ada orang yang usil gitu, atau dendam ke keluarga kalian. Coba nih kalian masukin ke rumah, yuk kita obatin gitu. Nah, si Ajeng ini juga tiba-tiba ada firasat kayak anak ini harus disiram air kembang nih, kembang kenanga gitu katanya. Nggak tahu ada apa bisikan seperti itu gitu. Akhirnya karena perasaan Ajeng yang kuat ini, akhirnya dia langsung membuat nih racikan itu. Diberi air kenanga, terus disiramin ke seluruh tubuh anak ini. Kok ternyata 2 jam setelah itu luka yang memenuhi tubuh dari anak ini itu seketika hilang. Nah, akhirnya orang tersebut itu, satu keluarga ini kayak bersyukur banget gitu, udah bisa ditolong sampai seperti ini. Dan dia itu kayak berterima kasih sekali kepada Ajeng karena
berkat Ajeng anaknya bisa kayak gini. Nah, si Ajeng ini kayak menolak gitu. Jangan, ini semua karena ridho Allah, ridho Tuhan memberikan jalan seperti ini. Kita itu cuma sekedar dititipin aja ilmu seperti ini untuk menolong orang yang memang membutuhkan gitu. Nah, banggalah nih Mbah Sekar saat itu, bangga banget anaknya bisa menuruni ilmu yang memang dibutuhkan oleh seseorang, semua orang gitu. Nah, tiba-tiba nih eh, datang sebuah berita bahwa banyak sekali pembantaian terhadap dukun-dukun. Nah, ceritanya kabar yang udah tersebar saat itu, dukun-dukun yang dibantai itu malah kayak bukan apa ya, kayak bukan dukun ilmu hitam, malah yang nggak tepat sasaran gitu. Nggak tahu kenapa saat itu Mbah Sekar sama Ajeng ini kayak was-was gitu, karena mereka berdua ini udah menyandang dukun juga. Nah, tetangga di sana itu yang mengenal mereka itu malah kayak gini, udah nggak usah khawatir, orang kalian juga dukun bayi, bukan dukun-dukun ilmu hitam kan. Jadi kalau ada berita yang seperti itu jangan didengerin. Toh kita yang di sini itu bakalan melindungi kalian nanti gitu. Jadi karena ada dukungan, akhirnya Mbah Sekar dan Ajeng ini mau nih, mau tenang dan meneruskan untuk mengobati anak-anak yang datang ke sana. Nah, kemudian nih beberapa bulan setelah itu, mereka itu kan udah terkenal kalau menjadi dukun bayi yang sangat profesional sekali, dan banyak sekali anak-anak yang dibawa ke sana itu sembuh setelah diobati oleh Mbah Sekar dan juga Ajeng waktu itu. Karena beritanya udah tersebar, semebiar gitu ya. Tiba-tiba ada seseorang nih yang datang untuk melamar Ajeng. Ya kaget ya, ada sebelumnya itu tetangga yang bilang kalau ada seorang laki-laki yang memang waktu itu lewat di daerah tempat mereka tinggal sebelum mampir dan bertemu Mbah Sekar nih. Jadi tanya ke tetangga kalau Ajeng itu belum nikah apa sudah gitu katanya. Belum. Terus si Ajeng ini cantik apa enggak gitu. Cantik gitu. Akhirnya eh, ada kabar kalau pria ini tuh pengen banget meminang si Ajeng. Namun setelah mendengar semua itu nih, si Ajeng ini langsung bilang ke ibunya Mbak Sekar, aduh Bu, aku ini masih muda dan aku sudah menikmati dunia untuk menolong anak-anak kecil ini. Jadi kalau untuk memikirkan sejauh itu, apalagi aku harus menikah dan nanti nih bakalan meninggalkan ibu, ikut suamiku, aku masih belum rela gitu nih si Ajeng. Dan Mbak Sekar ini juga kayak ya gimana lagi gitu kan, aku juga nggak bisa nih ngasih apa ya, ngasih pilihan ke kamu. Ya, semua harus aku pasrahkan ke kamu karena kamu sudah dewasa, kamu sudah bisa memilih mana yang benar, mana yang enggak, mana yang membuatmu rugi atau enggak, mana yang sebaiknya atau seburuknya gitu kan. Jadi ibu ini nggak bisa kalau kalau sampai ikut campur dalam urusanmu di masa depan nih. Kalau kamu memang ingin fokus di dunia ini juga, ibu nggak akan pernah kayak apa ya, membantah atau menyuruhmu untuk harus ikut ini gitu. Tapi kalau kamu pengen menikah ya monggo silakan. Jadi ibu itu nggak mau memberatkan.
Nah, tapi si Ajeng ini kayak kekeh gitu. Aku nggak mau, Bu. Aku nggak mau menikah. Nanti kalau memang ada orang yang memang berniat untuk melamarku dan meminangku di sini, aku akan menjelaskan bahwa aku ingin mendalami ilmu ini dulu, membantu ibu sampai aku siap untuk menikah. Nah, ternyata bener nih. Beberapa hari setelah ada kabar seperti itu, datang dua orang laki-laki. Nah, satu laki-laki ini emang kelihatan kayak orang yang cukup kaya ya. Cukup kaya namun wajahnya itu sangat beringas sekali. Namanya itu Sutoyo. Anggap saja namanya Sutoyo ya. Juga nggak tahu nih laki-laki ini namanya siapa karena sama Mbah Kromo itu nggak disebut nama laki-laki ini. Anggap saja namanya Sutoyo gitu aja ya. Nah, Sutoyo ini bersama seseorang laki-laki yang kayaknya sih pembantu ya, bukan pembantu sih, apa sih ya, yang disuruh untuk menemani beliau kayak gitu. Nah, sosok Sutoyo ini emang kayak dari keluarga yang terpandang karena dari penampilannya juga orang yang berkecukupan ya, kayak orang yang sangat elit banget. Nah, waktu itu berkunjung ke rumahnya Mbah Sekar dan Ajeng. Mereka berdua juga udah menyuruh si Sutoyo ini menyapanya, terus menjamunya dengan baik. Di tengah-tengah itu si Sutoyo ini kayak penasaran gitu. Eh, Mohon maaf Mbah, sebenarnya aku itu di sini tuh berniat untuk bertemu Ajeng gitu. Nah, si Ajeng ini kayak apa ya? Kayak udah tertarik gitu loh sama Sutoyo ini. Oh ternyata ganteng banget gitu dan dia itu sopan gitu kan. Jadi akhirnya si Ajeng ini kayak menaruh hati gitu ke si Sutoyo ini tadi. Tapi Mbak Sekar ya udah tahu lah kalau anaknya ini eh, udah tertarik gitu sama pria ini gitu dan Mbah Sekar ini juga ngelihat Sutoyo ini orang yang sopan terus nggak gerusa-gerusu gitu meskipun wajahnya itu beringas tapi kan tegas ya ada sopan santunnya gitu. Nah si Sutoyo ini bilang kalau dia itu kepengen kenal lebih dekat dengan si Ajeng gitu terus di sini juga niatnya itu silaturahmi bukan mau ngapa-ngapain gitu. Terus si Ajeng itu kayak dia kan ceplas-ceplos ya, jadinya kepingin tahu gitu. Akhirnya dia tanya sesuatu yang udah menjadikan hatinya penasaran waktu itu. Mas, mohon maaf sebelumnya, apakah Mas yang kemarin itu tanya-tanya ke tetangga kalau aku udah menikah apa belum? Nah, si Sutoyo ini kaget, bukan, aku belum bertanya apa-apa ke tetangga sini atau bertanya-tanya tentangmu di sekitar sini gitu katanya. Nah, si Ajeng kaget loh. Nah, terus siapa yang tanya gitu kalau bukan Mas? Aku kira Mas yang memang ingin meminangku karena sudah bertanya-tanya kepada tetanggaku tentang aku gitu. Enggak, aku ini baru kesini, baru awal ini kesini dan baru pertama kali bertemu dengan kamu. Ternyata kamu berbeda gitu. Kamu cantik, ini ada sopan santunnya nih. Mereka berdua nih udah saling jatuh cinta gitu. Tetapi ada masalah lain yang akan dihadapi oleh Mbak Sekar dan Mbak Hajeng. Karena apa? Karena kedekatan Sutoyo dan Ajeng ini langsung tersebar luas di wilayah tersebut. Nah, waktu itu Ajeng udah ngasih tahu kepada Sutoyo bahwa aku sebenarnya belum siap nikah, Mas. Aku ingin bantu ibu lebih lama lagi, itu kan. Nah, si Sutoyo ini kayak ya udah nggak apa-apa, aku mau menunggu gitu kan. Aku mau menunggu sampai kamu siap, sampai kamu mau dan aku bersedia untuk menunggu sampai kapanpun itu.
Yaudah akhirnya mereka sepakat lah ya nggak menjalin hubungan dulu karena memang si Ajeng ini pengen membantu ibunya untuk mengurusi pasien-pasien anak-anak kecil waktu itu, dan Ajeng ini suka banget gitu sama dunianya anak kecil. Nah, rumor kedekatan mereka itu semakin luas aja, dan benar ternyata ada seseorang yang memang udah memantau aktivitas si Ajeng ini sama si Sutoyo. Gak tahu kenapa, kok tiba-tiba itu tersiar kabar bahwa Mbah Sekar dan Ajeng ini mendalami ilmu hitam. Nah, fitnah ini pertama kali dia dengar dari pasiennya yang waktu malam itu tiba-tiba datang. Jadi ada pasien yang membawa anak bayi gitu. Nah, si suami ini kayak enggan gitu loh mau membawa bayinya itu ke rumahnya Mbak Sekar. Itu wajahnya itu udah jutek banget dan kayak emoh gitu kan. Percaya sama si Mbah Sekar sama Ajeng ini. Nah, si Ajeng ini kayak ya udahlah nggak apa-apa, wong kita itu selama ini tuh juga udah bertemu sama orang yang warna gitu kan. Yang udah bertemu orang itu macem-macem gitu kan. Jadi sikap bapaknya yang udah kayak gitu itu udah biasa menurut mereka berdua. Dan kemudian bapaknya ini bilang kayak gini, ih ngapain kita apa ya kayak ngobatin anak kita ke sini? Toh kita bawa ke dokter aja, lebih terpercaya, lebih bisa melindungi dan juga jauh dari ilmu hitam yang mereka anut gitu katanya. Loh, kaget dong Mbak Sekar waktu itu kok kita dibilang apa namanya? Dibilang orang yang mendalami klinik ilmu hitam lagi gitu. Ya, ini Mbak Sekar itu kayak nggak terima gitu habis dikatain seperti itu loh. Kita itu sebenarnya bukan dukun yang seperti itu, Pak. Kita itu memang dari hati kita tulus membantu orang-orang tanpa dibayar sepeser pun. Kita itu hanya apa ya menjalankan tugas saja untuk membagikan ilmu yang udah dititipin ke kita. Kita sholat Pak gini, guys. Pokoknya Mbak Sekar itu nggak terima gitu loh. Kalau dia itu difitnah sebagai dukun ilmu hitam. Nah si Ajeng ini karena memang udah apa ya kayak luwes gitu hatinya ya. Akhirnya menahan si ibu untuk jangan marah Bu di sini Bu. Ini kita kan kedatangan tamu, kita juga nggak apa ya nggak pantas kalau misal memperlihatkan sikap yang beringas seperti itu. Toh ibu yang sabar aja kalau mendengarkan ada cemooh dari orang yang menuduh kita sembarangan seperti itu. Toh kita harus sabar, itu katanya. Nah, ternyata setelah keluarga itu pulang, beberapa hari setelah itu malah santer sebuah kabar yang mana banyak sekali fitnah yang jatuh kepada Ajeng. Jadi Ajeng ini dibilang sebagai pelakor lah, terus dukun yang nggak jelas asal usulnya lah. Habis itu dia itu mendalami ilmu itu hanya untuk ilmu hitam, dan bayi-bayi yang pulang saat itu dalam kondisi yang awalnya sehat tiba-tiba meninggal sampai rumah itu katanya tumbah lah seperti itu. Dan ya si Ajeng yang mendengar hal itu tuh nangis gitu ke sang ibu, Bu, ini kok malah fitnahnya itu seperti ini tuh gimana? Kita juga bukan apa ya, bukan orang yang seperti itu. Nah, si Sutoyo ini kayak udahlah Dek, kamu kalau mendengarkan orang-orang itu juga apa ya, nggak bakalan jalan gitu hidupnya. Udah jangan dengerin, itu cuma fitnah. Toh fitnah nggak akan bisa apa ya kayak mengalahkan orang yang jujur gitu. Si Sutoyo ini kayak memberi semangat gitu kepada Ajeng agar tidak mendengarkan hal-hal itu. Tetapi sehari kemudian Sutoyo ini ditemukan
meninggal di rumahnya, gantung diri katanya. Tapi kematian Sutoyo ini terasa janggal karena apa ya? Waktu itu orang-orang ya taunya si Sutoyo ini malam itu ke rumah Mbah Ajeng dan Sekar. Akhirnya banyak nih spekulasi dan juga kabar yang santer waktu itu mengatakan bahwa pelaku dari kematian Sutoyo adalah Ajeng. Karena Ajeng ini katanya menolak lamaran dari Sutoyo. Akhirnya Sutoyo ini stres, depresi, akhirnya gantung diri gitu. Nah, si Ajeng ini kayak membela dirinya sendiri gitu karena memang semalam sebelumnya itu udah bertemu dengan Sutoyo dan semuanya itu biasa-biasa aja. Nah, yang jadi perdebatan itu kenapa kok Sutoyo tiba-tiba tewas gantung diri? Ajeng ini malah nyari fakta gitu, apa yang terjadi sebenarnya. Nah, setelah menggali informasi nih, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang namanya itu Rama. Jadi Pak Rama ini apa ya, kayak orang yang licik gitu loh wajahnya. Ini Ajeng ini baru pertama kali bertemu dengan beliau itu udah kayak ngerasa nggak nyaman. Namun si Rama ini kayak bersikap biasa aja gitu. Akhirnya ya udah disuruh masuk, ngobrol lah mereka berdua. Nah, si Rama ini tiba-tiba langsung apa ya, ngungkapin keinginannya kepada Ajeng untuk melamar dan meminang waktu itu. Nah, si Ajeng ini bilang, mohon maaf karena aku tidak bisa untuk menikah dulu. Aku harus apa ya, membantu ibuku dulu untuk menyelesaikan di sini, hal yang di sini gitu. Nah, si Rama ini tiba-tiba mendengar jawaban dari Ajeng itu langsung marah nggak karuan gitu. Kamu nggak mengerti, aku selama ini itu melindungi kamu dari bahaya apapun di luar sana gitu. Nah, si Ajeng juga bingung dong, orang nggak kenal juga, belum pernah kenal, belum pernah ketemu, kok udah bilang melindungi itu gimana, Mas? Gitu katanya. Nah, si Rama ini menjelaskan bahwa aku selama ini itu memantau kamu gitu. Aku itu melihat kamu, apapun yang kamu lakukan itu aku tahu. Jadi aku melindungi kamu dari bandit-bandit yang ada di luar sana yang menuduh kamu sebagai eh, dukun ilmu hitam lah gitu katanya. Nah, si Ajeng ini malah bingung dong. Loh, kita kan memang bukan dukun ilmu hitam, kita itu dukun bayi. Jauh dah, konteksnya itu jauh banget. Jadi kita pun kalau dituduh sebagai dukun ilmu hitam itu nggak bisa. Apa yang kita bisa perbuat? Karena memang kita itu hanya bisa mengobati, bukan malah untuk membuat pasien kita itu mati. Itu kan. Ajeng waktu itu berdebat lah dengan Rama ini. Nah, si Mbah Sekar ini kayak ngerasa aneh gitu dengan keberadaan Rama yang tiba-tiba muncul saat itu. Akhirnya Mbah Sekar ini kayak nyuruh Rama itu duduk kembali, ngobrol pelan-pelan dan dia itu bertanya gitu. Nah, Rama ini anak dari siapa? Orang mana? Kok kenal kita gitu. Dia itu menceritakan asal-usulnya kalau dia itu anaknya dari Sudibyo, adalah orang terpandang di wilayah sebelah yang namanya itu Sudibyo gitu. Nah, si Mbah Sekar ini kan tahu lah ya wilayah sana itu orang-orang yang terpandang, orang-orang apa itu juga udah tahu karena memang di rumahnya ini selain jadi dukun bayi itu tempat bertemunya informasi gitu kan, karena memang pasiennya itu kan beda-beda macam-macam gitu kan, menyampaikan informasi yang A, yang B, yang D sampai Z. Jadi Mbak Sekar itu tahu, oh anaknya Pak Sudibyo ya yang
rumahnya itu gedong gitu katanya. Iya bener bah, aku di sini niat untuk melamar Ajeng karena memang aku sudah lama memiliki perasaan kepada Ajeng dan tertarik sama Ajeng gitu. Nah si Mbak Sekar ini kayak merasa ada yang ganjal gitu loh, kok tiba-tiba banget nih si Rama ini dateng gitu kan. Ya sama Mbah Sekar itu diginiin, gini Mas, aku nggak bisa ngasih jawaban karena memang ini udah keputusan anakku. Kalau anakku memang ngomong iya, ya udah aku merestuimu. Tapi kalau dia ngomong enggak, mohon maaf sebelumnya. Aku menghargai keputusan anakku yang memang udah mantap dengan pilihannya. Nah, akhirnya si Mbak Sekar ini bertanya nih kepada Ajeng, gimana kamu mau nggak pinangan sama Mbak Mas Rama ini? Gitu. Karena dia udah ada di sini dan dia itu udah niat untuk meminangmu, mau atau enggak gitu. Nah si Ajeng ini langsung bilang, aku menolak Mas Rama untuk menjadi suamiku kapanpun itu. Nah mendengar jawaban dari Ajeng nih, si siapa namanya, si si Rama ini kayak kecewa gitu, kecewa banget, pakai banget komplit lah pokoknya, kecewa, pengen mengamuk juga nggak bisa karena malu. Akhirnya yaudah mereka mereka berdua itu, si Rama sama si pembantunya ini langsung ninggalin kediaman Mbah Sekar dan juga Ajeng tanpa berkata apapun. Nah tiba-tiba nih keesokan harinya ada beberapa warga yang datang ke rumah Mbak Sekar waktu itu dengan membawa golok dan parang. Mereka ini kayak orang yang marah gitu dengan keberadaan Mbah Sekar dan Ajeng waktu itu. Nah, pasien-pasien yang datang waktu itu juga terkejut gitu lah. Kenapa ini kok tiba-tiba ada orang yang marah-marah ke kediaman Mbah Sekar? Kamu keluar gitu. Ngomong kayak gitu. Akhirnya Mbak Sekar sama Ajeng ini keluar. Nah, keluar itu langsung tanya dong apa yang mereka lakukan karena kok sampai bawa parang sama golok gitu. Nakutin banget. Nah, si orang-orang ini bilang, "Ih, kamu itu dukun ya, dukun jelek kamu, dukun ilmu hitam kamu." Gitu. Nah, terus akhirnya sama si pasien-pasien yang ada di sana itu Mbak Sekar ini dibela gitu. Mbak Sekar sama Ajeng ini dibela. Dia itu bukan dukun ilmu hitam ya, kurang ajar kamu gitu. Udah datang ke rumah orang, bawa parang, gak ada sopan santunnya. Habis itu kalian ngomong seenaknya aja, ngasih fitnah-fitnah seperti itu tanpa tahu kebenaran yang terjadi di sini. Mereka berdua itu orang baik, mereka itu menolong kita sampai menyembuhkan anak-anak kita yang terganggu atau terkena kiriman dari dukun-dukun sialan di luar sana gitu. Jadi pasien Mbak Sekar sama Ajeng ini malah membela gitu kan. Akhirnya karena belaan itu tadi, si orang-orang yang membawa parang dan golok ini kayak merasa nggak nyaman gitu kan, takut banget, nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka itu mundur dan meninggalkan kediaman Mbak Sekar dan Ajeng. Nah, pasiennya itu langsung, ya udah bah, jangan dipikirin, nggak usah digubris, ayo kita masuk aja lagi, kita terusin pengobatan yang udah Mbak Sekar lakukan di dalam gitu. Mereka itu cuma hanya bisa jadi pengganggu gitu dan nggak suka banget sama keberadaan kalian berdua di sini. Akhirnya yaudah Mbak Sekar sama Ajeng itu meneruskan mengobati orang di rumahnya. Nah kemudian nih setelah itu malam ketika mereka sudah selesai pengobatan dan ingin sekali istirahat, tiba-tiba nih datang segerombolan orang yang pakai baju kayak ninja gitu katanya. Nah, si gerombolan ini itu tadi membawa salah satu pasiennya yang membawa
jenazah seorang anak yang udah didekap sama dia. Dia itu udah nangis-nangis, udah nangis parah nih si orang tuanya ini. Dan orang tuanya ini kayak apa ya, kayak udah melontarkan umpatan kepada Mbah Sekar untuk bertanggung jawab dengan keberadaan anaknya yang udah meninggal saat itu. Kamu keluar katanya gitu. Kamu keluar, kalian berdua keluar, kalian sudah membunuh anakku gitu. Nah, Mbak Sekar dan anjing yang mendengar ucapan itu langsung keluar dong, dan dia dia itu kayak udah kaget gitu ngelihat rumahnya itu udah dikelilingi oleh orang-orang yang pakai baju ninja dan membawa golok waktu itu. Ya udah, akhirnya Mbak Sekar itu kayak ya udahlah dihadapi, wong kita itu juga nggak ngelakuin apa-apa gitu kan. Akhirnya keluarlah mereka berdua dengan hati yang tenang, hati yang kuat, hati yang berani menghadapi sekelompok pria-pria yang absurd ini. Ya udah menjawab pertanyaan, kenapa anakmu mati gitu. Lihat, anakku mati karena ulah kalian berdua gitu. Dan Mbak Sekar itu katanya ngelihat bahwa jenazah anaknya ini bukan mati karena apa-apa, tapi karena ada pukulan, karena banyak banyak banget lebam di bagian tubuhnya. Akhirnya ya udah, kalau memang ini adalah apa ya, kayak salahku, aku mau dihukum gitu katanya. Tapi kalau ini bukan salahku, kalian harus menanggung akibatnya gitu kan. Akhirnya si orang-orang yang memakai baju ninja nih sama yang bawa golok itu langsung membawa mereka berdua nih. Membawa mereka berdua ke kediaman salah satu orang gitu. Nggak tahu, yang ada di tengah hutan gitu. Nggak tahu siapa itu. Nah, di sana nih katanya siapa namanya, Mbak Sekar ini diadili orang orang banyak gitu. Dan yang mengatakan bahwa dia adalah dukun ilmu hitam itu banyak. Padahal ada juga yang mengatakan bahwa dia itu dukun bayi, bukan dukun yang sesat. Selama ini itu juga mereka berdua itu menolong orang-orang tanpa pandang bulu gitu. Tapi lebih banyak yang memfitnah mereka berdua. Akhirnya Mbak Sekar ini kayak pasrah gitu kan. Yaudah, kalian mau apa dari aku, karena aku sendiri juga tidak bisa membuktikan bahwa apa ya, yang aku lakukan selama ini itu memang tulus, karena tulus itu ada dalam hati kita gitu. Ya udah, Ajeng waktu itu sambil megang tangan ibunya itu langsung kayak gini, Bu, kita pasrah dengan apa yang akan terjadi setelah ini gitu. Ya udah, mereka setelah itu langsung ditutup kepalanya. Habis itu disuruh jongkok nih, disuruh jongkok, dan kemudian peristiwa itu terjadi. Mereka berdua digorok dengan sadis, tanpa ampun, tanpa penjelasan, tanpa bukti yang valid bahwa mereka adalah dukun atau orang yang mendalami ilmu hitam. Seketika mereka berdua mati mengenaskan di sana. Dan katanya nih, jenazah Mbah Sekar dan Ajeng itu dimakamkan tidak jauh dari rumahnya. Dan memang katanya nih ada satu tempat yang memang dikeramatkan di daerah tersebut, dan daerah itu dikatakan bahwa ada jenazah mereka berdua. Karena kesucian tempat itu, siapapun yang berniat jelek dan datang ke wilayah itu bakalan kena sial, katanya seperti itu. Dan ini adalah cerita paling tragis, meskipun dikatakan bahwa itu adalah cerita urban ya, masih belum tahu asal usulnya benar atau enggak, tapi ada beberapa saksi yang mengatakan bahwa Mbah Sekar dan Ajeng waktu itu memang ada, dan cerita itu memang terjadi, true story. Dan aku lebih ke menyayangkan sekali kalau
ada fitnah yang terlalu kejam seperti itu, akhirnya melakukan hukum rimba nih tanpa mengulik atau mencari tahu kebenaran yang terjadi saat itu. Hanya orang semacam Mbah Sekar dan Ajeng yang dimana enggak semua dukun itu jelek, karena ada dukun yang lebih dihormati oleh orang Jawa zaman dahulu, yaitu dukun bayi, dukun sawan gitu kan, yang bisa menolong orang-orang yang terkena gangguan ilmu sihir atau kayak gimana. Tapi kadang keberadaan mereka itu karena menyandang gelar sebagai dukun akhirnya disamaratakan. Jadi untuk Mbah Sekar dan Ajeng kita panjatkan doa agar mereka tenang di sana. Dan kemudian terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Begitulah cerita haru dan mengenaskan ya, akhir yang sangat kelam sekali bagi Mbah Sekar dan Ajeng, yang mana mereka dituduh melakukan praktek gaib. Dan tamatlah sudah ceritanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.